Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Idza aradallahu bi ahli baitin yufaqihu fid din. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjanjikan barang siapa yang salat subuh fahuwa fi dhimmatillah, dia ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang-orang yang dicabut dalam hatinya sifat-sifat kemunafikan. Karena dua salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik, ya, asqalus shalah lil munafik salatul isya wa subh. Dua salat yang paling berat oleh orang munafik itu adalah salat isya dan subuh. Di antara kewajiban-kewajiban kita tentunya kita ingin merubah mindset kita tentang ibadah, ya. Karena ibadah ini seringkali hanya dijadikan satu kegiatan ritual, ya. Ritual apa? Ritual pekanan Jumat atau ritual harian, sholat atau tahunan yang akan kita hadapi, yaitu Idul Adha. Idul Adha itu disebutkan dalam surah Al-Fajr juga. Wal fajr, demi waktu fajar. Ini dalam tafsir dikatakan wal fajr itu demi waktu fajar adalah fajar di waktu Idul Adha, ya. Walayalin asyaru, dan demi yang 10, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah, ya. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ketahuilah sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu 12. Jadi pertama kali bulan ditetapkan jumlahnya 12 dalam setahun itu ketika Allah berfirman, ya, di surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu 12. Jadi ditetapkan oleh apa? Oleh Allah, ya. Dalam ketentuannya ketika menciptakan langit dan bumi. Minha, dan di antara 12 itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang hurum, yang agung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini tidak boleh kita menzolimi diri, menzolimi orang lain atau berbuat zolim di bulan-bulan yang haram ini, karena Allah akan melipat gandakan balasan atau siksaan bagi orang-orang yang berbuat kezoliman. Dulu dilarang perang, ya, tapi melihat dari konteks ayatnya secara umum, ya, kezoliman itu bukan hanya perang, bukan hanya peperangan atau memerangi orang yang tidak berdosa, ya. Baik. Idul Adha itu dipandang oleh para ulama itu sebagai bulan yang sangat tinggi, ya, keutamaannya, bahkan dibanding dengan Idul Fitri. Kalau di Indonesia mah Idul Fitri nu rame teh, padahal kalau melihat dari tafsir-tafsir justru bulan Dzulhijjah itu bulan yang sangat sangat agung, sehingga keutamaannya sangat besar. Dan terbalik, kalau di luar sana mah yang ramai itu Idul Adha, kalau kita mah yang ramai itu Idul Fitri. Itu, ya, Idul Fitri sampai cuti nage seminggu, ya. Idul Adha mangan ya sehari we pas Idul Adha na unggul, padahal Idul Adha itu ada hari tasyrik, ya kan, 10, 11, 12, 13. Nah harusnya mah orang Islam teh cuti teh Idul Adha, bukan di hari Idul Fitri. Nah, gitu. Karena ada mindset bahwa Idul Fitri teh waktunya silaturahim. Itu kelirunya
keliru itu sudah kesana kemari lah gitu ya, yang dalam pandangan syariat. Baik. Hal yang penting yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, "inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah hidupku, matiku ya. Katakanlah salatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku. Ya, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbil alamin, Tuhan Rabb semesta alam. Rabb itu artinya yang mengurus, al-mudabbir. Li kuli al-kaun, dari segala hal yang terjadi yang ada di muka bumi ini ya. Sampai berkedipnya mata kita ya, sampai segala hal yang berkaitan dengan makhluk atau alam semesta ini, maka Allah adalah al-mudabbir, Rabb yang mengurus. Ini hal yang pertama yang diingatkan, bahwa segala bentuk perbuatan ibadah kita ini hanyalah ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu meluruskan niat-niat kita dalam beribadah ini ya. Jangan sampai ada niat-niat yang tersalah. Ada niat-niat apalagi sampai tujuannya bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Ana agna syuraka anisyirk man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku paling kaya, kata Allah, tidak butuh tandingan dan sekutu. Ya, dan barang siapa yang menyekutukanku ya dalam beramal kepada yang lain, maka aku akan tinggalkan amalan dan tandingannya di yaumil qiyamah ya. Yang kedua, tentunya selain dari ikhlas, lurus niat, yaitu harus al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah yaitu apa? Ittiba', mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ya, kita sedang membahas apa? Idul Kurban, bagaimana ibadah kurban sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa? Karena amalan itu sesuai pada sebabnya ya. Apabila ada yang melakukan ibadah karena satu sebab yang bukan dari syariat, maka ibadahnya tertolak ibadahnya ya. Bagaimana upaya kita agar seluruh ibadah ini apa? Menjadi satu ibadah yang makbulan ya. Ya, makbulan dan menjadi bekal kita, bukan hanya ibadah yang kita tidak paham. Bahkan mengambil keputusan dalam beragama itu penting dengan ilmu ya. Kemudian kedua, tadi syaratnya apa? Sebab. Jadi orang itu apa? Dia masuk masjid, sholat 2 rakaat. Dia masuk sholat subuh karena waktu subuh ada dulu, itu apa? Sebab. Ya, sebab. Dia masuk masjid, sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian menjadi apa? Menjadi sebab. Kalau orang masuk rumah kemudian sholat 2 rakaat, itu sholatnya sholat apa? Tahiyat rumah kan? Berarti apa? Sebabnya apa? Sebabnya tidak diterima. Yang kedua, sebabnya adalah jenis. Contoh ya kurban. Bahwa kurban itu unta, sapi, kambing. Kalau ada yang berkurban dengan kuda, ya tolak. Berkorban dengan apa? Hayam, nah, tidak boleh ya. Berkorban dengan munding, boleh nggak munding? Munding? Tergantung munding itu sapi atau bukan, itu aja ya. Munding itu serumpun dengan apa?
Sapi. Jadi kalau di suatu daerah itu si munding itu disebut apa? Sapi, nah, maka boleh jadi apa? Hewan kurban. Karena di Bandung ini munding dengan sapi itu apa? Beda. Ya munding-munding ya sapi apa? Sapi. Maka kita berkorban harus dengan apa? Sapi. Kalau di sebuah daerah ditetapkan bahwa sapi itu munding teh sapi gitu kan, bagian dari sapi seperti di Bali kan, sapi teh bentuknya siga munding gitu kan, jadi apa? Sapi gitu. Tapi dari sisi yang lainnya beda, dari kulitnya ya, dari tampilan wajahnya beda. Kemudian mengikuti kadar dan ukuran ya. Misalkan orang yang berwudu sampai membasuh 4 kali, nah, maka kadarnya itu apa? Berlebih dan ditolak ya, karena kadarnya paling banyak apa? 3 kali. Kemudian apalagi tata cara, kaifiyah. Ya, kaifiyahnya, sholatnya, rukunya, misalkan dalam sujudnya, dalam baca Qur'annya gitu kan, jika tidak sesuai ya tidak diterima. Jadi harus betul-betul pasti dari sisi tata caranya ya. Ini di sholat itu di antara hal yang penting itu Al-Fatihah. Maka untuk kita yang membaca dengan qiraatnya Asim, dengan riwayat Hafaz ya, dengan thariqahnya Syatibiyah itu, maka dia tidak boleh memotong bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak boleh memotong siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak boleh, harus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu mau sendirian mau imam ya, semuanya harus pasti dari tata caranya. Kemudian bisababil waqt, kelima sebabkan oleh waktu. Salat kalau belum sampai waktunya ya batal ya. Idul kurban nyembelihnya tanggal 9 ditolak ya. Berarti sesuai dengan waktunya. Terakhir tempat ya, tetapi seperti haji ya, tidak sah wukuf di Gunung Bromo walaupun indah gitu ya. Tidak wukuf ya, di Curug Citamburan. Itikaf di rumah, itikaf di masjid yang bukan masjid jami, di musola misalkan, itu terkaci ya, karena tidak sesuai dengan tempat. Oleh karena itu penting menjadi satu pengetahuan bagi kita semua. Baik, di luar sana ya, ada orang-orang yang sangat hebat dalam al-juhdu semangatnya, sampai harus menjual motor ya buat beli karcis tiket Coldplay ya. Coldplay 11 juta ya kan. Kalau beli urunan sapi bisa 3 orang ya. Yang paling murah itu 2.100.000. Tinggal nambah 400 aja dapat kambing yang beratnya 25 kilo. Maka kalau melihat dari ukuran hal seperti ini, apapun yang menghalangi seseorang sampai menjalankan syariatnya maka haram. Ya. Main catur haram. Kalau sampai jadi tidak ke masjid, sampai tidak baca Quran gitu kan. Habis dengan waktu mancing haram. Kalau kegiatannya itu menghalangi menghalangi sholat, menghalangi
kewajibannya gitu kan. Ini apapun ya yang berkaitan dan menghalangi seseorang dari Allah, maka sesuatu yang dilarang ya, apapun itu ya, jika menghalangi ya. Dan kurban ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di antara kita yang belum pernah berkurban seumur-umur itu harusnya menyisihkan uang. Walaupun kurbannya nggak tahu tahun kapan, yang penting nabung aja, bikin kenceleng, satu kenceleng itu teh tabungan kurban, masukin aja 10.000, 20.000, berapa sajalah sampai terkumpul di tahun keberapa terserah lah. Yang penting fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Itu karena ada upaya. Jadi kalau kita punya gaji angkewe dan kege gajihan, tapi ada satu yang lebih lebih baik itu jika kita betul-betul menyimpan uang itu, menyisihkannya sebagai bentuk istidad, persiapan untuk mendapatkan hari yang baik, dan kemudian saat itu kita berkurban. Karena banyak orang mengaku tidak punya uang sehingga tidak berkurban, padahal dia bisa nabung mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, yang penting sampai kepada kurban ya, kurban. Karena di antara ibadah yang paling agung, harta yang paling mulia itu adalah ketika seseorang berkurban. Harta yang paling mulia adalah kurban, dan ibadah badan yang paling mulia adalah sholat. Maka fasholli li rabbika wanhar ya, wanhar itu, an-nahar itu tempat di mana lehernya itu disembelih, tempatnya, maka disebut sembelihan itu disebut ya, artinya berkurban. Jadi memaknakan satu kata tapi artinya kurban. Wanhar itu dan sembelihlah, artinya berkurbanlah ya, itu dari sisi bahasanya ya. Dan tentunya akan mendapatkan pahala yang sangat besar ya bagi orang-orang yang bisa berkurban di bulan Zulhijjah setiap tahunnya, walaupun tidak setiap tahun ya. Baik. Apa saja hal yang penting lagi kita ketahui bahwa kurban itu bagian dari kisah Nabi Ibrahim ya, ketika beliau bermimpi ya, ketika dalam surah As-Saffat itu, falama balagha ma'hu as-sa'i qala ya bunai inni ara fil manami anni azbahuk fangzur madza tara. Ketika Ismail sudah sampai kepada usia yang cukup ya, berusaha bersama Nabi Ibrahim, qala berkatalah, ya bunai, wahai anakku, ini sesungguhnya aku melihat fil manami, di dalam mimpiku, ani sesungguhnya aku azbahuk, menyembelihmu, fangzur madza tara, maka fikirkanlah bagaimana hal ini tentang menyembelihmu. Kemudian Ismail langsung berkata, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai abah, if'al, lakukanlah ma tu'mar, apa yang telah menjadi perintah Tuhanmu, satajiduni, dan insyaallah ya engkau akan mendapati aku ya, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapati aku orang yang sabar. Falama aslama, kemudian setelah berserah diri itu, watalahu lil jabin ya, dan sudah sampai akan menyembelih itu ya, maka datanglah malaikat ya, dan membawa ya. Jadi dulu waktu saya ngajar di madrasah tahun 96 itu salah dengar ceritanya ya, barudak Nabi Ibrahim teh dipencit kieu, pasti pencit teh bret diganti jadi domba. Nabi Ismail mana ngidik kaditukeun. Salah ternyata ya. Nah, dulu mah ada bodoh ya. Guru madrasah saya juga dulu lagi masa kuliah, beres kuliah belum cerita nakama wae gitu ya. Ternyata
sedang mau nyembelih gini sudah ditempelkan, datang apa? Jibril menenteng apa? Kambing, domba yang gede ya. Juga rasa syukur dan bukti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yanalallahu luhumahuma wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ya, daging-daging yang disembelih itu darah-darahnya tidak pernah akan sampai kepada Allah, sesungguhnya yang sampai itu adalah taqwa minkum, ketakwaan. Dan kita melahirkan ayamu tasyriki, ayamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari untuk makan, minum, berzikir. Hari-hari berkumpul dengan penuh kegembiraan bagi kaum muslimin. Maka ketika kita ikut berkurban dan berbagi daging, makanan, maka itu adalah hari-hari kebahagiaan dan kita memberikan kegembiraan kepada kaum muslimin yang kemudian Allah kelak akan membahagiakan kita di akhirat nanti. Diberikan apa? Kebahagiaan di akhir kelak. Wal bunna ja'alnaha lakum min syairillah lakum fiha khair. Dan tentunya menjadi syiar Islam. Makanya Pak di Arab itu ya, di Timur Tengah lah sana, kalau Idul Kurban itu meriah ya, meriah ya. Orang-orang ramai keluar rumah ya. Bahwa hukumnya itu berbeda-beda tergantung dari cara kita memahami dari konteks Al-Quran dan hadis, dan perbedaan para ulama tentang tentang hukum dari berkurban ya. Bahwa kurban itu sebagian besar menyebutkannya adalah ya sunnah, meskipun ini perlu dikuatkan. Saking utamanya kurban itu, bahkan ada para ulama fikih yang membolehkan nganjuk. Punya teman jualan kambing, bro, kambing hiji lah saya ada kurban engke Desember menang arisan. Itu boleh ya, boleh untuk namanya nganjuk ya, nganjuk. Karena ada dua pendapat seperti Imam Abu Hanifah ya, dan salah satu riwayat wabadul harab riwayah ya dari Imam Ahmad ya, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menguatkan tentang bahwa sejatinya kurban itu adalah ibadah yang berupa perintah yang wajib. Fasoli li rabbika wanhar itu menunjukkan wajib ya, menunjukkan perintah wajib ya. Namun dalam keadaan hadis yang lain bahwa barang siapa yang memiliki kelapangan ya. Nah, kata memiliki kelapangan itu diartikan ya saat itu lapang. Namun bagi seorang muslim yang baik, bagaimana dia menjadi orang yang lapang? Sekali lagi, barang siapa yang punya kelapangan dan dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan musolaku, kata Rasul. Orang yang lapang. Nah, kita itu selalu menganggap kita tidak lapang. Padahal bukan seperti itu. Harusnya bagaimana satu kesempatan bahwa di hari berkurban itu kita menjadi orang yang lapang ya. Tadi dengan dengan nabung, dengan berupayalah segala hak Allah kita sempurnakan seperti itu. Makanya kata Rasulullah, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabana musallana. Barang siapa yang punya keluasaan dari hartanya kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah dekat-dekat dengan musolaku ya. Kalau para ulama sebaik-baiknya kambing, karena dulu Rasul dengan kambing, bahkan sampai 100 kambing gitu ya kurbannya teh ya. Jadi kalau mengatakan Rasul teh miskin gitu ya, ya ini tidak boleh ya. Mengatakan karena Rasul setiap tahun berkurban, bahkan pernah berkurban dengan 100 ekor ya. Dan ini menjadi contoh ya, tauladan terbaik bagi kita. Ada catatan-catatan ketika berkurban itu, terutama ya, bagi orang yang berkurban ya, tidak mencukur rambut, memotong kuku, mengupas kulitnya ya tanpa uzur
Ya, ketika sudah sampai di sisinya apa? Di tanggal 1 itu apa? Ada hewan kambing. Ya. Di sini urunannya berapa, Pak? 3,6. Oh, 200 pengurusan. Pengurusan teh 200 teh. Teu usum anu, Pak. Ya. Jadi udunan sapi itu 3,4 teh sudah cukup. Atau 3,5 itu buat sapinya. Nah, itu yang 300 apa? Pengurusannya. Karena nanti ada efek kepada apa? Kepada panitia. Seperti bayar jagal, bayar panitia itu harus dengan uang, ya kan? Karena ada orang yang panitia pulang dikasih apa? Gantingan keresek, itu dilarang keras, ya. Dilarang keras apa? Memberikan apa? Upah, ujroh dari daging apa? Yang dikurbankan. Ini larangannya langsung apa? Sangat keras, ya. Kurban itu boleh kambingnya kambing laki-laki atau betina, ya. Usia hewannya juga sudah harus apa? Masuk pada ukurannya, ya. La tadbahu illa musinnatan ila ayya sura alaikum fatadhabu fatadbahu jada'atan minadh-dha'n, ya. Kalau sudah sampai berumur apa? Setahun dari kambing, ya. 2 tahun dari sapi, ya. Kalau onta 5 tahun, ya. Itu baru boleh, ya. Hawanya tidak cacat yang haram, ya. Arba'un la yajuzna al-awra'u al-bayyin awaruha wal maridah al-bayyin maraduha wal arja al-bayyin dhal'uha wal kasirah allati la tunqi. 4 hal yang tidak boleh pada hewan kurban, ya. Buta matanya, ya. Sakit, ya. Kalau kemarin ada apa? Penyakit kuku, ya. Pincang, ya. Atau sapi lurah. Sapi lurah itu apa? Sukuna luhur sabelah, ya. Kuna nudahi bisyatil wahidah yadbahuha ar-rajulu anhu wa an ahli baiti. Kami dulu menyembelih 1 ekor kambing untuk seorang dan ahli baitnya. Ya, maka penting apa? Diketahui orang yang menyembelih itu harus menyampaikan apa? Bahwa kurban ini diperuntukkan untuk dia yang berkurban dan keluarganya. Allahumma hadza min Hendi Suhaidi, ya, lahu wali ahli baitihi bismillahi Allahu akbar gerehel. Nah, gitu kan. Jadi bukan hanya apa? Bukan hanya untuk perorangan seperti yang kita sering dengar hari ini. Sapi 1 Bapak Wahyu bin Wahyi, Bapak Hendi bin Henda, ya, Bapak anu bin. Padahal harusnya yang mengucapkan itu yang kaulnya siapa? Yang nyembelihnya. Ya, dan mengatakan Allahumma hada min fulan wa min fulan min fulan min fulan lahum wali ahli baitihim Allahumma taqabbal minhum taqabbal minna bismillahi Allahu akbar. Nah, udah, ya. Jangan ya. Sapinya karunya, ya. Ya, boleh berserikat, nah gitu, ya. Boleh berserikat pahala jika ingin mendatangkan sapi 7 orang. Jika cuma 6 orang ya nggak apa-apa. 5 orang ya boleh. Gitu.
Yang penting mah ada we sapina udunan 3,5 kali 5 kali 5 25 25 kali 3 15 tambah 2 jadi 17,5 juta gitu kan. Ada sapinya, ada sapi pedet yang 17,5 juta ya nggak apa-apa. Yang penting ada apa? Ada sapinya ya, ada sapinya ya. 8 orang boleh nggak boleh karena kan maksimal 7 ya, maksimal apa 7. Jika orang bersarikat pada hewan kambing dilarang. Ya kambing boga seberapa 1 juta orang 1,5 juta udunan atau kaci kambing mah ya harus sendiri ya. Kalau sapi maksimal apa? Maksimal 7, maksimal ya, maksimal. Meskipun berat sapinya 1 ton. Iya. Mungkin 1 ton. 7 orang. Bahkan kalau cuman sendiri juga boleh. Ya, saya mah ada punya uang sendiri, beli sapi kurban 1 ton sendirian, hebat ya. Hendaklah si hewan kurban itu dibagikan seluruhnya ya. Meskipun kita diperbolehkan apa? Mengambil sepertiga bagi orang yang berkurban ya, dan dilarang bagi orang yang mengurusnya mendapatkan sesuatu yang berupa ujroh ya. Larangannya adalah menjual kulit ya. Jadi panitia tidak boleh menjual apa kulitnya, karena panitia itu bagian representasi dari apa, dari pekurban ya. Tidak boleh menjual bagian hewan kurban seperti tadi daging atau apa kulitnya ya. Kecuali kalau sudah diserahkan pada orang lain, nah itu beda lagi ya. Termasuk memberikan apa upah ujroh ya, ujroh, dan dikatakan wa an la utiya al jazara minha, dan janganlah engkau memberikan upah kepada tukang jagal atau kepada panitia ya, bukan hanya tukang jagal, panitia juga ya. Dalam mengurus kurban itu sesuatu dari hewan yang dikurbankan ya. Sampai nanti akhirnya membahas khusus tentang apa bagaimana teknik menyembelih, adab-adabnya itu bagi orang-orang yang nanti khusus sebagai petugas atau orang yang dikenakan amanah untuk apa menyembelih ya. Baik ya, ada pertanyaan dulu silahkan yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Kemudian si motornya ini ngebacain set ini tumpuk. Nah sebelumnya itu sudah ada tumpukan, cuma didorong-dorong aja pakai eskavator gitu. Nanya seperti di situ itu hanya sebagian saja yang dibawa pakai kontainer ini yang dikirim-kirim gitu. Saya lihat juga ada beberapa orang yang datang bawa karung ya, kepalanya dipotong sama ini ditinggalin gitu. Jadi dia bisa bawa 1 atau 2 kambing, bawa pakai karung pergi gitu. Tapi itu cuma beberapa orang, sisanya numpuk aja gitu. Itu yang dari kemarinnya. Ya, gini Pak, dalam konteks ibadah itu Bapak nitip sedekah ke masjid, kemudian sama masjid misal, atau sama lembaga yang Bapak titipi itu dipakai beli mobil gitu, maka pahala kita tidak berkurang sedikit pun. Kalaupun kita kurban, mendapati kurban kita itu numpuk dibuang begitu saja, yang pertama pasti pahala itu tidak tertukar. Yang kedua, jika hewan kurban itu dibuang, gitu kan, lalu berapa banyak petugas di sana itu menanggung dosanya, gitu, dosa. Apalagi itu di hari Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Yang harus kita ketahui itu Bapak nongkronginya sampai beres nggak gitu aja. Bapak tuh nongkrong gitu sampai beres. Kemudian Bapak balik lagi masih ada enggak gitu si daging itu di mana? Itu Pak di pinggir jalan menuju Hudaibah itu ada sebuah kontainer ruang besar itu
di sana itu masukin apa? Hewan-hewan kurban yang ribuan Pak, orangnya juga yang apa? Yang ngurusnya itu bukan juga sedikit. Jadi orang-orang Arab Badui ya, itu yang nyembelihnya, yang ngurus itu banyak. Itu juga sudah pakai teknologi. Jadi si kambing itu digantung Pak, dicapit, ditarik itu sama mesin, jadi tidak disisit itu. Si kulitnya ditarik Pak, seret gitu. Jadi kita tinggal membayangkan tuh ribuan kambing gimana nyisitnya nyisitnya itu digantung, ditarik, seret itu udah teknologinya udah canggih ya, udah canggih. Tapi kalaupun betul memang dibuang, maka pahala itu tidak pernah tertukar. Jadi pahala itu sudah sempurna ketika kita niat dan mengeluarkan itu sudah sudah sempurna. Kalaupun kesananya dipakai apa dan digimanakan, itu manusia dengan Allah saja hukumannya, bukan dengan kita. Baik. Cukup ya? Ya, siap. Jadi kita sebagai panitia suka dilema gitu dalam artian ada beberapa anggota badan hewan yang karena suka nggak mau, banyak orang yang nggak terima gitu, kaki kepala gitu yang memang jeroan gitu ya. Biasanya banyak orang yang tidak mau terima. Nah itu bagaimana pendistribusiannya? Mohon arahan. Yang kedua juga walaupun sering dibahas, tapi itu kadang-kadang juga jadi hal yang harus dipertegas lagi gitu, tentang kulit ini. Karena kalau kulit kita potong-potong, kita belah-belah gitu ya, itu nilai manfaatnya jadi tidak berguna kan? Itu tidak jadi, misalkan apa ini yang pertama kulit dulu ya. Kita memandang dipotong-potong tidak memberikan nilai itu dalam ruang-ruang kita, karena orang kota tidak tahu digimanakan kulit itu. Kalau Bapak pergi ke kampung, ke Tasik, si kulit itu Pak diguntingan Pak, diguntingan sekil sewang, diguntingan, dikasih mereka nyamak sendiri. Nanti maghrib itu, asar itu digodok bareng, dibumbuin, dimakan bareng. Iya, belum pernah lihat ya. Karena saya suka kurban di kampung, di Tasik, di perkampungan yang tidak ada ini, itu disamak Pak jadi ini. Yang kedua, zaman Rasul itu karena banyaknya kambing dulu kan, jadi tidak boleh menjual kulit. Nah mereka itu menyamak, jadi sajadah, jadi jaket, boleh. Jadi ada manfaatnya, karena kita tidak tahu aja manfaatnya. Nah jadi gimana? Kasih saja ke guru ngaji. Ini ada guru ngaji, suruh dia jual. Uangnya dia bisa pakai beli buku, bisa beli beras, itu nggak apa-apa. Gitu, kasih aja. Yang tidak boleh itu menjualnya. Kalau jaga itu harus kasih uang. Terus gimana yang sisa-sisa itu? Nah di beberapa masjid yang saya edukasi itu, jadi si kulit itu si jeroan itu panggil orang kampung, mau nggak jeroannya, ambil aja semuanya, biar mereka yang ngurus sendiri, ya ngurus sendiri. Gimana cokor, hulu itu dibongkar, ya teh daging nate 4 kilo, gitu kan, daging nadiri 4 kilo, kulit dagingnya dicokelan itu ada, dibongkar. Kalau saya ngejagal itu dibongkarin sama saya, kepalanya itu semua. Ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo, bagaimana tergantung gede sapi ya, beheungna teh ya, begitu. Kemudian gimana nih cokor yang tidak mau dan sebagainya. Kenapa Bapak cokor tidak dibagikan? Orang-orang mau cokor itu Pak, ya bagi aja ke siapa yang ada orang yang datang, kasih aja. Ya, yang tidak boleh teh jadi ujroh gitu aja. Ini panitia ya, ketua panitia dapat cokor gitu, wakilnya dapat hulu, itu jelas tidak boleh ya. Kasih aja, nggak ada halangan. Domba kasih aja, sukunya kepada orang yang hadir bagi aja, nggak ada halangan. Ya nggak ada halangan, dibagi semuanya itu. Ya, jangan ada istilah, ini sisa nih, bingung ngebagiin kemana, dibagiin aja sama panitia gitu.
bagikan aja. Ada orang juga mau cokor, saya juga mau cokor mah. Bisi mau ke rumah Pak Hari ada cokor satu ya di sini. Lumayan ya, sop kaki sapi ya. Ya, jadi konsepnya bagikan aja gitu. Tidak ada apa. Pembagian ini kalau kemarin dengar dari yang di-share dari Prof. Maman ini sepertiga adalah buat yang korban. Kemudian buat fakir miskin sama buat tetangga gitu. Nggak ada fakir miskin, nggak ada mustahiknya. Kurban itu nggak ada mustahiknya. Bagikan ke siapa aja. Siapa aja. Non muslim untuk ta'lif qulub boleh. Boleh. Jadi nggak ada mustahiknya. Nggak ada mustahik. Kurban itu nggak ada mustahiknya. Siapapun berhak apa? Bagikan aja. Ya seutama-utamanya fakir miskin katanya. Ya orang kaya juga mau Pak daging kurban mah. Betul. Kenapa? Ya ingin dapat berkah. Ingin dapatkan apa? Nilai berkah dari apa? Daging kurban itu. Jadi nggak ada halangan. Pokoknya mau bagikan semuanya. Cokornya sebagainya, ya. Kayak tulang sisa, kayak ambil gitu. Semuanya ya kecuali tulang balung menurutnya yang tidak mungkin mah ya tulang balung mah ya. Jadi kulit kasih. Ada guru ngaji di kampung kasih, suk jual ya kan. Itu jual. Yang penting tidak kita yang menjualnya itu aja. Kasih mereka jual silahkan mau dijadikan apa ya terserah ya yang penting kita sudah memberikannya memindahkan haknya gitu. Cokor-cokoran hulu-hulu kalau bisa si hulu itu dibongkar jadi si jagal itu harus membongkar apa hulunya sampai ke bersih matana otakna lidahna daging pipi daging punduk itu bersih semua ya cokor kasih aduh ke Pak RT nggak apa-apa ini Pak RT sebagai hadiah kasih ke Pak RW ketua DKM di Masjid Muhajirin gitu kan nggak apa-apa itu apa namanya takliful qulub boleh gitu itu ya kalau detail sepertiga bagian dari korban untuk modelnya bisa dijelaskan itu kan karena ada kata saya itu sebenarnya kata sepertiga itu sepertiga dari apa daging sesuatu yang dimakan gitu. Jadi saat itu orang nggak makan si kepala gitu kan, kemudian kepala itu bukan tidak apa, kalau diambil sini itu dibakar, kepala sapi juga dibakar, segede gitu dipasak dulu mah ya, dimasak juga di dalam apa tanah di internet gitu kan, seperti cokor, jeroan itu kan nggak dimakan, jadi nggak tulang itu nggak dihitung sepertiga, sekarang ya ditimbang dagingnya ya sepertiga itu sesuai dengan apa daging hewan kurban yang dikurbankannya gitu kan. Iya kambing juga. Kan kadang biasanya kalau kambing rata-rata pahakannya aja dipotong dulu ini untuk modelnya. Ya nggak apa-apa, maksudnya tidak ada ketentuan sampai detil sepertiga itu ini. Kalau cuma dagingnya saja kambing 25 kilo daging paling 9 kilo. Dibagi sepertiga berarti 3 kilo sisa genep kilo kan gitu itu teh kambingnya yang gede ya kalau kambing yang kecil itu dagingnya sabaraha ya kan jebaleutik gitu kan jadi aslinya yang pakannya cukup itulah ya cukup sampai ke sini sampai ke apa lalu sampai pinggulnya sini sampai tunggil gitu kan ya sampai tunggil itu karena dibagi 4 jadi si sapi kan dibagi 4 ambil yang apa yang satunya apa karena kan daging tergantung sapinya ayah sapi teh nu badag apa ke depan gitu kan ada yang badag ke belakang kan kebanyakan ke belakang ya demi yang belakang tapi kalau sapinya sapi FH sapi apa itu teh yang putih hitam yang leces itu kalau diambil paha belakang juga kadang-kadang tidak cukup sepertiga teh karena kalau sapi hitam itu dagingnya kurang sekali yang gede itu tulangnya tulangnya gede kan gitu tapi kalau di dagingnya sedikit ya gitu. Ya kalau kambing mah cukup kalau sapi itu kalau bisa di kilo aja gitu ya
Dilepasin semua dagingnya di kilo, sepertiganya dimudohi. Berarti sepertiga dari daging itu dibagi 7 mudohi gitu ya Ustaz? Iya, sepertiga bagi 7 lagi kan gitu. Itu ya daging apa? Daging lah ya. Daging yang maksud makanlah, kata makanlah itu apa? Asumsinya daging gitu. Bukan jeroan, bukan tulang, itu jelas gitu kan, jelas. Gitu. Satu lagi Ustaznya, Iya. ini yang pernah terjadi dan fakta ya. Beliau itu berkorban kambing. Ya. Nah, tapi beliau itu menyatakan aku minta dagingnya yang sapi. Nah, jadi beliau itu Kepalanya. nah, dia itu yang korban. Padahal korbannya kambing. Karena ada sapi yang korban di situ, sang korban bilang begini, saya minta dagingnya dengan daging sapi. Padahal dia kambing korbannya. Nah, bagaimana hukumnya ini? Karena dalam diri saya menyumpahkan kami. Nah, ini bagaimana hukumnya? Boleh ke? Nah, Ya, dia kasih saja bagian dari jatah umum aja, daging sapi. Enggak ada apa kurban domba ambil sepertiganya, kemudian sepertiganya itu daging sapi. Sapi sepertiganya kan gitu. Ya nggak bisa. Nah, iya. Tapi ada juga panitia yang nanya dulu loh Pak ya, dari Bapak ini sapi ini, Bapak mau apanya? Jangan. Kita harus mengedukasi jamaah. Nah, Jadi saya pingin khas dalam, khas luar, sarah rese, pencit ku sorangan. Pencit sorangan. Kita tuh memang harus edukasi. Wah, pingin pesen ya hayang walah lieur nu mencit teh. Hormatnya gitu, Pak badai naon? Ya, nggak usah, nggak ada penghormatan. Cukup Allah menghormati dia sebagai orang yang berkurban itu udah mulia gitu. Pokoknya dia pas sepertiga daging dari kurban sudah. Punah cenah abdi teh hoyong khas dalam teh ngan sajengkal atuh dah. Jadi kan dibagi-bagi sakumaha gitu. Lagian kan tidak setiap orang tahu khas dalam teh mana, khas luar jeung kepentingannya apa begitu kan. Kadang-kadang kita butuh edukasi, pokoknya mah tidak ada permintaan gitu aja. Ya alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.